Bagaimana kalau sebagian kebaikan justru terlihat seperti kebodohan? Bukan karena kebaikan itu salah, melainkan karena kebaikan yang dilakukan tanpa kebijaksanaan sering berubah menjadi celah. Celah yang membuat orang lain merasa berhak, celah yang membuat kita terus mengalah, dan celah yang perlahan menguras energi, waktu, serta harga diri. Pernahkah kamu berada di situasi ketika kamu sudah berbuat sebaik mungkin, tetapi hasilnya justru membuat hidup kamu makin berat? Kamu membantu, tetapi masalah tidak selesai. Kamu memberi, tetapi orang yang dibantu tidak berubah. Kamu mengalah, tetapi justru dianggap wajar dan diulang lagi. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih tajam. Apakah kamu sedang berbuat baik dengan sadar, atau kamu sedang mempertahankan kebiasaan yang merugikan diri sendiri hanya karena takut dinilai buruk? Jadi, rumusan masalah kita jelas mengapa tindakan yang tampak mulia bisa berakhir menjadi pola pemanfaatan, dan bagaimana cara membangun kebaikan yang tetap beretika, tetap manusiawi, tetapi tidak membuat kamu habis secara perlahan. Secara umum, kebaikan dipandang sebagai standar moral yang tinggi, menolong sesama, peduli pada kesulitan orang lain, dan hadir ketika dibutuhkan. Dan banyak budaya orang yang baik sering dipuji dan dianggap memiliki karakter yang matang. Namun, dalam praktik kehidupan sosial, kebaikan bukan sekadar niat, ia adalah tindakan yang berinteraksi dengan realitas. Ada konteks, ada pola perilaku orang lain, ada batas kapasitas diri, dan ada konsekuensi jangka panjang. Karena itu kebaikan yang sehat memerlukan kebijaksanaan, kemampuan menilai situasi secara jernih agar pertolongan benar-benar membangun, bukan justru memperkuat ketergantungan atau perilaku tidak bertanggung jawab. Dalam semangat pemikiran yang sering dikaitkan dengan Lao Tzu, terdapat peringatan yang tajam. Kebaikan tanpa kebijaksanaan dapat tampak seperti kebodohan. Pesan ini bukan ajakan untuk menjadi keras atau apatis, melainkan ajakan untuk menempatkan kebaikan pada kerangka yang benar, kepedulian yang disertai batas, empati yang disertai evaluasi, dan kemurahan hati yang disertai akal sehat. Sebab, jika kebaikan selalu berarti mengorbankan diri tanpa henti, maka kebaikan tidak lagi menjadi nilai yang memanusiakan, melainkan kebiasaan yang menguras. Untuk memahami ini secara utuh, kita perlu membedakan dua hal yang sering tercampur, baik dan bijak. Baik merujuk pada orientasi moral, niat untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Sementara bijak merujuk pada kualitas penilaian, kemampuan mempertimbangkan siapa yang dibantu, bagaimana cara membantu, seberapa jauh membantu, kapan harus berhenti, dan apa dampaknya bagi diri sendiri maupun bagi pihak yang dibantu. Masalah biasanya muncul bukan karena seseorang kurang baik, melainkan karena ia terlalu mengandalkan niat baik tanpa menimbang struktur situasinya. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak mengubah keadaan, melainkan menciptakan pola yang semakin mapan. Orang lain terbiasa menerima, sementara kita terbiasa mengorbankan. Ada beberapa indikator ketika kebaikan mulai bergeser menjadi suatu yang terlihat seperti kebodohan. Pertama, kamu membantu berulang kali pada pola yang sama, padahal buktinya menunjukkan bahwa bantuan sebelumnya tidak menghasilkan perbaikan. Kedua, kamu menanggung konsekuensi yang seharusnya ditanggung oleh pihak lain, lalu menyebutnya dengan ikhlas, padahal di dalamnya ada frustasi yang dipendam. Lalu yang ketiga, kamu merasa bersalah ketika menetapkan batas, seolah-olah batas adalah tindakan tidak bermoral. Yang keempat, kamu menjadi tempat terakhir. Orang-orang melempar masalah karena mereka tahu kamu sulit menolak. Itu bukan sekedar dinamika sosial, ini juga dinamika psikologis. Sebagian orang terbiasa menyamakan penerimaan sosial dengan pengorbanan diri. Mari kita lihat contoh yang paling umum, persoalan utang dan bantuan finansial. Seseorang meminjam uang dengan alasan mendesak, kamu membantu, dan itu bisa jadi tindakan yang manusiawi. Namun, kemudian terjadi lagi dan lagi.
Pengembalian selalu tertunda, alasan selalu berganti, bahkan ketika kamu menagih, kamu dibuat merasa bersalah, seolah-olah kamu tidak punya empati. Pada titik ini, pertanyaan berubah, apakah bantuan kamu benar-benar membantu orang itu menjadi lebih bertanggung jawab, atau justru memberi ruang bagi kebiasaan tidak bertanggung jawab untuk terus berjalan? Kebaikan yang bijak tidak menolak untuk membantu, tetapi ia menolak untuk menjadi sistem pendukung bagi pola yang merusak. Kadang, tindakan paling etis bukan memberi lagi, melainkan menghentikan siklus yang membuat dua pihak sama-sama tidak sehat. Yang satu makin bergantung, yang satu makin terkuras. Adapun contoh berikutnya terjadi di dunia kerja dan organisasi. Banyak orang baik terjebak dalam narasi profesionalisme yang keliru, bahwa menolak tugas tambahan berarti tidak kooperatif. Awalnya, kamu menerima karena ingin membantu tim atau ingin menunjukkan kontribusi. Namun, ketika penerimaan itu menjadi kebiasaan, lingkungan mulai menyesuaikan ekspektasinya. Yang tadinya diandalkan berubah menjadi tempat paling aman untuk menumpuk beban. Tugas yang harusnya dibagi menjadi tidak dibagi karena ada satu orang yang selalu menanggung. Akhirnya, kamu mengalami kelelahan berkepanjangan, menurun kualitas kerja, hilang motivasi, dan mulai sinis. Bukan karena kamu tidak suka membantu, tetapi karena bantuan kamu tidak lagi dihargai sebagai bantuan, ia diperlakukan sebagai kewajiban. Ini poin penting, kebaikan tanpa batas sering menghasilkan ketidakadilan yang terlihat normal. Lalu mengapa banyak orang sulit menetapkan batas? Karena ada beberapa keyakinan yang tertanam kuat. Misalnya, kalau saya menolak, saya jahat. Kalau saya tidak membantu, saya tidak berguna. Kalau saya tegas, orang tidak akan suka. Padahal, dalam relasi dewasa, penghargaan tidak dibangun dari kepatuhan tanpa henti. Penghargaan dibangun dari kejelasan, konsistensi, dan kemampuan menjaga diri. Orang yang memiliki batas justru lebih stabil. Ia membantu tanpa menyimpan dendam, memberi tanpa merasa diperas, dan hadir tanpa menghilang dari dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki batas sering menolong dengan emosi yang campur aduk. Di satu sisi ingin terlihat baik, di sisi lain menahan kesal, dan kesal yang dipendam lama-lama berubah menjadi ledakan atau putus hubungan secara tiba-tiba. Artinya, batas bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi batas juga melindungi hubungan agar tidak merusak oleh akumulasi kekecewaan. Dalam kerangka pemikiran Lao Tzu yang menekankan keseimbangan dan kebijaksanaan, kebaikan yang sehat harus berakar pada ketenangan dan ketepatan. Kebaikan tidak perlu selalu besar dan dramatis, apalagi sampai menghapus diri sendiri. Kebaikan yang bijak itu terukur, ia membantu sesuai kapasitas, berhenti ketika bantuan berubah menjadi penyubur perilaku buruk, dan bersedia menolak ketika penolakan justru diperlakukan untuk menciptakan perubahan. Ini penting, tidak semua penolakan adalah kekerasan. Seringkali penolakan bentuk disiplin moral yang mencegah ketidakadilan. Lalu bagaimana cara praktis membangun batas tanpa kehilangan sikap baik? Kuncinya adalah bahasa yang jelas, sopan, dan konsisten. Kamu bisa mulai berkata, "Saya memahami kondisi Anda, tetapi saya tidak bisa membantu dalam bentuk itu." Atau, "Saya bisa membantu sekali ini, tetapi setelah itu saya tidak bisa menjanjikan." Dengan begitu, yang paling penting setelah kamu menyatakan batas, kamu perlu konsisten. Karena batas yang tidak konsisten akan diperlakukan sebagai undangan untuk terus menawar. Selain itu, ada satu prinsip evaluasi yang bisa kamu gunakan. Apakah bantuan kamu membuat penerimaan menjadi lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih sadar? Ataukah bantuan itu justru membuat penerimaan semakin mengandalkan kamu tanpa perubahan? Kebaikan yang membangun biasanya memperkuat kemampuan orang lain untuk berdiri. Sebaliknya, kebaikan yang tidak bijak sering membuat orang lain duduk lebih nyaman di atas tenaga kamu. Disinilah letak perbedaan antara kepedulian yang matang dan pengorbanan yang tidak perlu. Kesimpulannya,
Kebaikan yang terlihat seperti kebodohan bukanlah kebaikan itu sendiri, melainkan kebaikan yang kehilangan kebijaksanaan dan batas. Kamu tidak perlu berhenti menjadi orang baik, tetapi kamu perlu menjadi baik dengan arah agar kebaikan kamu memperbaiki keadaan, bukan memperpanjang kebiasaan buruk orang lain. Jadi, saya ingin kamu merefleksikan satu pertanyaan penting. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini membuat relasi lebih sehat, atau justru membuat orang lain lebih nyaman dengan pengorbanan kamu? Jika kamu pernah berada di posisi itu, tulis di kolom komentar. Kamu tipe yang enggak enakan atau tipe punya batas? Dan jika kamu ingin versi lanjutan tentang cara menetapkan batas tanpa rasa bersalah, tulis lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.